Salam Godly Family yang terkasih. Yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Saya akan membacakannya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Godly Family yang terkasih, dalam budaya Jawa dikenal kata ruatan. Ruatan itu adalah sebuah tradisi yang dilakukan sebagai sarana pembebasan dan penyucian manusia atas dosa atau atas kesalahannya yang bisa berdampak pada malapetaka atau penyakit dalam diri seseorang. Tradisi ini bisa dikenakan kepada manusia dan juga bisa dikenakan kepada benda. Meskipun kita saat ini berada pada zaman pasca modern, namun tradisi ini masih dipraktekkan oleh masyarakat di berbagai daerah. Nah, surat Petrus ini yang disebut juga sebagai surat Am, artinya surat terbuka yang ditujukan kepada jemaat di Asia Kecil yang sedang mencari jati diri di tengah kehidupan baru, di mana mereka pada saat itu mengalami pembebasan dari perbudakan dosa dan kuasa kegelapan melalui penebusan Kristus. Melalui surat ini, penulis mengingatkan kepada jemaat di Asia Kecil bahwa mereka kini sudah disebut sebagai jemaat yang kudus. Arti kudus di sini tidak dimaksudkan sebagai orang yang tidak bercela dan tidak berdosa. Tetapi kata kudus di sini berarti bahwa segala pelanggaran dan dosa yang telah mereka perbuat sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Karena itu percikan darah-Nya itu adalah tanda pengampunan dari Kristus, penahiran atas segala dosa yang dilakukan manusia. Jemaat di Asia Kecil juga diingatkan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah untuk mendapatkan anugerah pembebasan. Dan sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, hendaknya mereka hidup demi Kristus dengan cara hidup dalam ketaatan. Godly Family yang terkasih, seorang murid yang berhasil itu adalah murid yang taat kepada gurunya. Olahragawan yang berhasil adalah seorang yang bersedia taat kepada instrukturnya. Ketaatan yang dilakukan orang Kristen bukan dengan pamrih tertentu, tetapi lebih sebagai ucapan syukur dan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Hidup taat kepada Tuhan Yesus itu merupakan hal yang harus diperjuangkan. Sebab pada umumnya manusia lebih tunduk kepada keinginannya sendiri ataupun taat kepada penguasa yang terkadang berbeda dari Kristus. Taat kepada Tuhan Yesus itu membutuhkan perjuangan dengan segenap hati, jiwa, akal, dan budi kita, serta dukungan semua pihak. Dan taat kepada Tuhan Yesus itu tidak mudah, tetapi perlu dengan komitmen dan juga totalitas kita. Karena itu, Godly Family yang terkasih, marilah kita belajar untuk bersama-sama taat kepada Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur atas kebaikan dan pengorbanannya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang kami boleh renungkan hari ini. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu dan juga atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk kami senantiasa taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap aspek hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.